Namanya siapa? Sani. Sani. Kelas berapa? Kedua. Kelas 2 SD mana? Kegiatan. SD mana? Sandingi masjid. Sandingi masjid. Sering main layangan di sini ya? Ya. Enggak dipakai main bola toh kok dipakai main layangan? Enggak. Oh enggak. Nanti pengen nggak main bola di sini? Oh pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwosasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Di belakang saya ini adalah Stadion Bathara Katong, stadion kebanggaan wong Ponorogo. Nah, kali ini yang pengen saya tunjukkan adalah kondisi Stadion Bathara Katong sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah pernah berjanji akan membuat sesuatu yang berbeda pada Stadion Bathara Katong ini. Dan setelah beberapa janji-janji yang dilakukan tersebut, saya pengen tunjukkan ini kahanane Stadion Bathara Katong sekarang. Salam. Sedulur, saya ajak sedulur semuanya untuk berkunjung ke salah satu tempat olahraga paling terkenal di Ponorogo. Ya, tempat ini adalah Stadion Bathara Katong Ponorogo, atau kadang juga disebut GBK atau Gelora Bathara Katong. Stadion kebanggaan orang Ponorogo ini didirikan atau dibuat pada tahun 1971, saat dimana Ponorogo pada masa itu dipimpin oleh Bupati Sumadi. Bupati Sumadi memang terkenal sangat membawa perubahan yang fundamental bagi Ponorogo. Salah satu di antaranya adalah Stadion Bathara Katong ini. Di samping juga beberapa hal-hal lain yang tentu saja pada masa itu membuat Ponorogo sangat dikenal di mata nasional. Stadion Bathara Katong ini di samping digunakan untuk sepak bola, terkadang juga digunakan untuk konser musik. Bahkan sampai dengan tahun 2000-an, di Stadion Bathara Katong ini setiap bulan Suro datang atau menjelang Grebek Suro akan digelar pacuan kuda. Pada masa kecil saya sering nonton pacuan kuda di tempat ini. Nah, kondisi dari Stadion Kebanggaan Ponorogo ini saat ini memang memprihatinkan. Seperti ini kondisinya. Namun demikian, tentu saja bagi para bolawania Ponorogo ada secerca harapan ketika menjelang pilkada lalu didengungkan bahwa stadion ini akan direnovasi. Pada bulan Februari 2022, pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pelaksana tugas Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Ponorogo, yakni Bapak Wakid Purwanto, menyampaikan bahwa akan ada perbaikan fasilitas di stadion ini. Salah satunya adalah semacam penambahan atau perbaikan lapisan rumputnya. Bahkan tak tanggung-tanggung,
Anggaran yang disiapkan pada masa itu disampaikan 400 juta rupiah. Sekali lagi, ini tentu saja merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semuanya. Dengan harapan ke depan rumput dari Stadion Megah di Kota Ponorogo ini sudah sangat layak untuk digunakan sebagai sarana kegiatan-kegiatan olahraga, sepak bola salah satunya. Meskipun kita juga masih ingat di masa pemerintahan Amin Ida, stadion ini juga pernah ada perbaikan rumput yang pada masa itu seingat saya nilainya 300 juta. Akan tetapi sama sekali tak nampak adanya rumput yang baik, yang layak dan pantas digunakan untuk bermain sepak bola. Yang ada justru tertinggal seperti sekarang ini. Nah, kabar gembira yang lainnya adalah status Stadion Bathara Katong ini pengelolaannya sekarang sudah pada pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ini dikarenakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang sebelumnya mengelola secara penuh atau di bawah pengelolaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sekarang sudah menyerahkan secara penuh terkait pengelolaan Stadion Bathara Katong ini kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nah, setelah berkeliling area stadion di bagian dalam, kita juga melihat sisi-sisi lain dari Stadion Bathara Katong ini. Di bagian selatan ini ada tribun yang saya melihatnya seperti aneh begitu, karena tribun ini terpisah, kemudian mungkin dahulunya dimaksudkan untuk perkantoran atau apa, namun sampai dengan sekarang sama sekali belum pernah digunakan. Justru seolah menjadi sekat antara tembok atau pagar stadion yang bagian selatan, juga pintu gerbang bagian selatan dengan area lapangan. Kita lihat dari samping bangunannya begini, relatif masih bisa dikatakan bagus dan kokoh untuk bangunannya. Cuma untuk fungsinya sama sekali sudah bisa dikatakan tidak berfungsi. Sangat kotor, bahkan sobekan-sobekan kertas ada nampak di sana sini. Bahkan ada semak-semak di dalam gedung yang berada di bawah tribun selatan ini. Pintu-pintu kaca ini pun nampak sangat tidak terawat. Saya tidak tahu apakah sebenarnya dirawat atau tidak, cuma saya menyebutnya sebagai nampaknya karena kondisinya memang seperti itu. Nah, ini ada semak di bagian dalam gedung, juga kotoran-kotoran yang lain yang nampak menghiasi bagian tribun selatan ini di sana sini. Ini ada bagian tengah yang langsung tembus ke pintu atau gerbang stadion bagian selatan, atau juga ini dimungkinkan sebagai gerbang juga ya, andai kata mungkin bagian selatan ini dibongkar. Nah, ini ada tulisan renovasi harga mati dan lain sebagainya. Banyak sekali tulisan-tulisan seperti ini yang dulu dimaksudkan sebagai sebuah tuntutan kepada pemerintah agar stadion ini direnovasi. Namun ternyata sampai sekarang belum ada sentuhan renovasi untuk Stadion Kebanggaan Kota Ponorogo ini. Yang ada tulisan-tulisan seperti renovasi harga mati ini cukup ditutup dengan dilabur. Ya, sekilas nampak tak terlihat, akan tetapi dari dekat masih nampak jelas bisa dibaca tuntunan dari para penggemar bola di Kabupaten Ponorogo ini. Dan ini adalah kondisi lapangan bolanya. Pagar pembatas yang terbuat dari besi seperti ini. Sementara untuk bagian dalam lapangan sungguh sangat memprihatinkan, terutama kondisi rumputnya. Area untuk penjaga gawang terlihat sangat gundul, bahkan rumputnya sudah habis. Sementara di sisi yang agak hijau yang ada rumputnya justru bukan rumput yang biasa digunakan untuk sepak bola. Tidak tahu apakah ini bibit rumput yang dulu dihargai 300 juta itu, ataukah jenis-jenis rumput yang lain. Namun secara sekilas bisa kita lihat atau kita saksikan bahwa rumput di stadion ini kebanyakan gundul.
dan kondisinya pun lebih banyak digunakan untuk bermain layang-layang. Anak-anak yang menghabiskan waktu di siang hari menikmati teriknya Stadion Kebanggaan Kota Ponorogo ini. Tentu saja memprihatinkan. Itu menurut saya. Menurut Anda bagaimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke lor, ini kita sudah berada di Stadion Bathara Katong ya. Yes, kayak yang ini kondisinya seperti ya bagian yang kita lihat sekarang. Yang belakang seperti itu, sana tribun utama, terus ini tribun selatan. Kita tidak tahu apa yang sekarang dipikirkan oleh teman-teman pecinta bola Ponorogo, karena di awal teman-teman sangat antusias sekali bahwa stadion ini akan direnovasi. Sampai dengan saat ini gur dilabur dok. Ya, semoga nanti ada kebijakan yang lebih bagus agar Stadion Kebanggaan Kota Ponorogo ini menjadi representatif untuk menghelat pertandingan-pertandingan sepak bola yang tentu saja diikuti dengan prestasi bagus dari Persepon Ponorogo. Matur nuwun lor, sudah mengikuti video ini, vlog saya kali ini. Semoga bisa jadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya, tambahan wawasan untuk kita semuanya, dan harapan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.